Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang strategi bersaing pada industri baru. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dea Apriliana, Dini Mega Susanti, Rafli Kaliza Unggul Pratama, Raka Amardani Pratama, Sukma Dewi Sri Aprilianingsih. Strategi bersaing pada industri baru. Menurut Philip Kotler, strategi yang secara kuat menempatkan perusahaan terhadap pesaing dan yang memberi perusahaan keunggulan bersaing yang sekuat mungkin. Jadi, strategi bersaing adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memenangkan sebuah pasar sasaran dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing, serta melaksanakan strategi pemasaran bersaing yang efektif. Tujuan pelaksanaan strategi bersaing. Yang pertama, membentuk positioning yang tepat. Perusahaan berusaha untuk menunjukkan suatu image atau citra tersendiri mengenai perusahaan kepada pelanggan atau pasar sasaran. Yang kedua, mempertahankan pelanggan yang setia. Maksudnya, pelanggan yang setia bagaikan kekayaan untuk masa depan, yang jika dikelola dengan baik akan memberikan aliran pemasukan seumur hidup yang baik kepada perusahaan itu juga. Yang ketiga, mendapatkan pangsa pasar baru. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan memperluas pangsa pasar dengan menggunakan strategi bersaing mereka masing-masing untuk meraih pasar seluas-luasnya. Yang keempat, memaksimalkan penjualan. Jadi, proses untuk memaksimalkan laba atau keuntungan tergantung dari efektivitas strategi bersaingnya. Selain itu, juga tergantung pada seluruh sistem yang ada dalam perusahaan serta unit-unit fungsional lainnya. Yang kelima, menciptakan kinerja bisnis yang efektif, yaitu perluasan harus menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis mereka dapat dikelola secara strategis, yaitu dengan mendefinisikan kelompok pelanggan yang akan dilayani atau kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi, serta teknologi yang akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ciri struktural umum. Yang pertama, subsidi. Yang kedua, cakrawala waktu pendek. Yang ketiga, pembeli yang pertama kali. Yang keempat, ketidakpastian teknologi. Yang kelima, ketidakpastian strategis. Subsidi bisa berasal dari pemerintah atau non-pemerintah, bisa secara langsung atau hibah, bisa tidak langsung atau insentif pajak, menyebabkan ketidakmampuan atau tergantung politik. Cakrawala waktu pendek, tekanan mengembangkan pelanggan, permintaan besar, masalah perlu dihadapi dengan cepat. Keputusan bukan hasil analisis kondisi yang akan datang. Pembeli yang pertama kali. Tugas pemasaran. Yang pertama, mendorong barang pengganti. Kedua, info tentang sifat utama dan fungsi produk. Ketiga, pengaruh pembeli agar tidak tertarik produk lain. Ketidakpastian teknologi. Mana konfigurasi produk yang baik? Teknologi mana yang paling efisien? Ketidakpastian strategis. Tidak ada strategi yang tepat. Perusahaan mencoba-coba. Perusahaan seringkali miskin informasi mengenai pesaing, pelanggan, dan kondisi industri. Rintangan-rintangan mobilitas awal dipengaruhi oleh teknologi swastika, jalan masuk saluran distribusi, efek pengalaman, resiko, kemudahan memperoleh bahan mentah dan input lain. 1. Bukanlah identifikasi merek, skala ekonomi atau modal. 2.
bukan berasal dari kebutuhan menguasai sumber daya masif. 3. Merupakan kemampuan menanggung risiko, kreativitas, keputusan jangka panjang mengenai saluran distribusi dan persediaan input. Masalah-masalah yang menjadi kendala perkembangan industri. 1. Ketidakmampuan memperoleh bahan baku menurut dipilihkan pemasok dan rekanan baru. 2. Kenaikan harga bahan baku yang cepat merupakan ekonomi permintaan dan penawaran. 3. Tidak adanya infrastruktur disebabkan karena kelangkaan prasarana. 4. Tidak adanya standarisasi produk dan teknologi disebabkan ketidakpastian teknologi dan produk. 5. Kualitas produk tidak menentu, mempengaruhi citra dan kredibilitas industri. Kriteria penerimaan pasar. Ada sifat manfaat. 1. Keuntungan kinerja. 2. Keuntungan biaya. Selanjutnya ada tingkat teknologi unggul karena tergantung pembeli. Selanjutnya biaya kegagalan produk. Biaya kegagalan tinggi, lebih lambat penerimaan pembeli. Selanjutnya ada perkenalan atau pengalihan. 1. Apakah produk baru punya fungsi baru atau pengganti produk yang sudah ada. 2. Lama siklus desain ulang. Pasar paling awal dan yang kemudian kriteria penerimaan pasar 2. Pertama itu resiko pribadi pengambilan keputusan. Yang kedua ada sumber daya bagi perubahan, persepsi perubahan teknologi. Yang ketiga dari rintangan pemerintah, aturan perubahan. Misalnya pada proses informasi, keterlambatan perjanjian buruh. Yang keempat ada biaya keusangan, erat hubungannya dengan biaya perubahan dan penentuan waktu penerimaan. Yang kelima jasa pendukung, ada erat hubungannya dengan biaya perubahan dan penentuan waktu penerimaan. Merancang strategi bersaing dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada analisis pesaing, kemudian yang kedua ada memperkirakan reaksi pesaing, yang ketiga mengidentifikasi strategi pesaing, dan yang terakhir menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Faktor-faktor kekuatan bersaing. Yang pertama ada fleksibilitas produk, yang kedua ada fleksibilitas volume, yang ketiga fleksibilitas proses, yang keempat biaya produk rendah, dan yang terakhir ada pengenalan produk baru. Faktor-faktor kekuatan bersaing yang selanjutnya, yang keenam yaitu kecepatan pengiriman, yang ketujuh ketergantungan pengiriman, yang kedelapan kualitas, yang kesembilan reliabilitas produk, dan yang ke-10 desain atau inovasi desain. Selanjutnya ada jenis-jenis persaingan. Yang pertama persaingan merek. Dalam persaingan merek ini, perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama kepada pelanggan yang sama. Yang kedua ada persaingan industri. Dalam persaingan industri ini, perusahaan menganggap pesaing utamanya sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis produk yang sama. Lalu yang ketiga ada persaingan produk, dan yang keempat persaingan umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.